Dir, untuk di dua pick terakhir dari tim Geeksley, lihat apa yang sempat di-mention dari Babaji. Dari tadi Benar. aku udah bilang ini Harus berat ada banget. Brody. Enggak, mungkin kenapa? Pertama, dia nge-counter lapu-lapu. Ya bisa. Dia laning phase menang lawan Cloud. Benar. Range-nya Pasti. terlalu jauh. Melihat 4 player dari Bigetron, belum ada yang bisa ke arah backline kecuali kalau dia mau pakai Link sekarang. Tapi Link melawan Fredrin, as a jungle versus jungle, berat. Berat banget kalau menurut aku. Ya, ini kita bakal melihat jungler yang harus kuat juga. Seperti Fredrin, Akai, punya EV Spin. Bisa kontes untuk Retribution dengan seorang Jana Kitty. Akai cuma punya power of retribution Iya. untuk posisi sekarang dan heavy spin. Tapi untuk ke arah backline ini berat. Berat banget. Jujur, mungkin saja Aduh, apa kami tuh? ingin menang. Wow. Waduh, ini Siapa yang nggak pengen menang kakak? semuanya pengen Semua menang kakak. Ini dia untuk game yang ketiga kita, pertandingan antara Bigetron Alpha melawan Geeksley. Siapa yang akan memenangkan match pertama kita pada hari Sabtu ini? Tidak ada kemenangan yang mudah untuk match yang pertama nampaknya untuk kedua belah tim. Bigetron Alpha berhasil dipatahkan dan Geeksley menolak untuk tumbang. Tapi kali ini tidak ada lagi kesempatan berikutnya untuk kedua belah tim karena akan ada satu pemenang di match yang pertama. Imperial Arena, mana tepuk tangannya? Rame banget MPL Arena saudara-saudara siang hari ini. Kita akan menuju ke arah The Lane of Dawn untuk game yang ketiga antara Geeksley melawan Bigetron Alpha, di mana pada game yang pertama mungkin Bigetron Alpha sempat memimpin, sempat nge-snowball dari early games, tapi untuk di game yang kedua mereka udah ngemimpin dari early game sampai mid game, tapi dibalikin dengan satu Lord Moment yang berhasil dimaksimalkan oleh tim Geeksley, Babaji. Yes, mereka mencoba untuk lebih agresif dari pasukan Geeksley di arah depan. KYY tidak bisa masuk lebih dalam lagi Ki kali ini. Dengan pergerakan ada Baloyski, early poking, ada Aboy poking damage juga sakit. Dan bahkan Jana Kitty bisa memancing seorang Ki untuk tertahan di depan sana. Buat kalian semua jangan lupa untuk dukung tim favorit sambil order Grab dengan diskon hingga 90%. Gunakan promo langsung di krb.to/mpl atau scan di bawah muka Epong. Nah, boleh langsung scan di bawah ini buat teman-teman semuanya yang mungkin lagi nonton MPL di rumah, yang baru bangun, boleh mau makan dulu, boleh pesen dulu di Grab ya. Jangan lupa gunakan kode promonya grab.to/mpl dan jangan lupa juga untuk menggunakan lebih mudah lagi pakai barcode yang di bawah. Ini dia, laning phase yang mungkin akan dimenangkan oleh seorang Brody terlebih dahulu karena sulit banget Cloud untuk catch up atau mengikuti permainan dari seorang Kadera dengan Brody-nya. Sulit. Meskipun begitu, pergerakan dari Saken, mereka harus bisa membawa Saken ini menuju ke arah mid late game karena memang powernya di sebelah sana. Bugari. Iya, karena Saken butuh banget yang namanya Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff untuk bisa melakukan perlawanan terhadap Kadera. Beda cerita dengan Brody, dari awal dia udah punya stack 4. Dia bisa memberikan damage yang sangat besar. Lihat KYY-nya dicicil perlahan, membuat KYY kali ini harus mundur. Walaupun Kadera sendiri tidak di-backup oleh seorang Baloyski, tapi dia masih bisa memberikan beberapa perlawanan bahkan terhadap seorang Saken. Sakennya malah dia sangat tertekan. Tapi ini udah ada Turtle Camp, Samsung Galaxy S23 seri 5G tentunya akan coba dikontes, Babaji. Alright, Luka mencoba melakukan zoning out. Membuat Max terperangkap di depan sana, tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Tapi lihat tidak ada yang following up. Seorang Luka memaksa Kurtal dikeluarkan. Tapi Luka kali ini berhasil diselamatkan. Bahkan first blood didapatkan oleh tim Geeksley. Moreno ter-take down. 2 poin silahkan didapatkan. Pasukan Geeksley mengamuk. Membuat Bigetron Alpha memporak-poranda. Jana Kitty pun masih berhasil mendapatkan satu buah retribution ditahan. Max juga masih memiliki power of retribution. Tapi Aboy masih mau lebih. Sorry, dokter perangkap. Prefect telah dikeluarkan. Menuju ke arah belakang. Aboy menggoceng dengan flicker yang dia miliki. Tapi Sorizo tidak kenal kendor. Sorizo masih mau lebih. Sorizo terbangkap di garis depan. Tidak bisa pulang. Maunya digoyang. Dan bahkan hilang di telan bumi. Max akhirnya membalaskan kembali keadaan yang dimiliki. Sustain fight yang dimiliki Bigetron Alpha. Karena Moreno is back. Baloyski gak bisa bertahan. Aboy terlalu cepat dari kematiannya. Power of Retribution masih ada di tangan dari seorang Max. Dan kemungkinan endless team fight dari bottom lane dimenangkan oleh Bigetron Alpha dengan power of retribution dari seorang Max. Geeksley sempat memimpin dari arah tim fight-nya ketika adanya Aboy menggunakan kill altar untuk menyelamatkan teman-temannya, tapi Luke di sana terpick off. Bigetron Alpha Max yang tadi sempat tumbang di awal, dia balik lagi. Dia counter lagi dengan Ibis-nya untuk bisa dapetin turtle yang pertama. Ini membuat keuntungan untuk dari Bigetron Alpha. Lihat player gold by UBS Gold-nya. Kadera
benar-benar nyaman banget di bagian top lane tanpa ada gangguan dan hambatan yang dilakukan. Dia sendirian masih bisa nge-leading gold hingga dengan 2.600 gol yang dipimpin. Sekarang match-nya dalam ancaman jungle yang mulai diinvasi oleh teman-teman dari tim Geekslate, Babaji. Dirontokin satu persatu. Dan bahkan kalau bisa kita bilang Kaye bakal coba ditangkap, wajahnya diberhentikan. Hilang di telan bumi. Torepat memory. Bahkan membuat Ki hilang di tempat. Para pasukan Bigetron Alpha mereka terperangkap di arah top lane. Janna Kitty mencoba untuk men-sandwich pergerakan dari Saken. Membuat pasukan Bigetron Alpha terperangkap di top lane. Bahkan Saken mau tidak uam menggunakan satu Blazing Duetnya untuk clear minion. Mau tidak mau, dan ini dia in-game equipment by Dunia Games, Bung Gary. Ini untuk early gamenya, di menit yang keempat dari seorang Saken udah memiliki Demon Hunter Sword untuk bisa menumbangkan pemain-pemain dari tim Geekslate. Karena Demon Hunter Sword merupakan salah satu item wajib yang dimiliki oleh Hero Cloud. Sedangkan kalau kita melihat dari seorang Kaderanya, dia nggak pakai sepatu. Bahkan dia lebih ke arah full damage banget, lebih ke arah Fury Hammer dan ada 2 Legend Sword. Mungkin Blade of Despair akan menjadi pemilihan item pertama bagi seorang Kadera. Lalu kita bakal melihat juga ke arah seorang Moreno. Dia udah punya Cloud of Destiny. Harusnya magic power dan mananya udah sangat-sangat banyak banget yang bisa dihasilkan dari seorang Moreno. Sedangkan Aboy udah punya Hand Talisman, harusnya cooldown dan juga mana yang dimiliki dari seorang Aboy ini udah cukup aman banget tentu ya Babaji. Yes. Baloyski dipencet menolin, tapi ternyata Ki save the day. Saken hampir saja terperangkap di depan sana. Tidak ada Torepat memori untuk Saken. Informasi yang sangat mahal. Dan Ki benar-benar punya insting yang luar biasa. Ini pemain veteran yang benar-benar masih perform loh menurut aku. Masih perform. Iya, dan Luke kembali membalikkan keadaan. Max berhasil mendapatkan retribution-nya. Moreno bersama dengan Aboy, sama-sama ke altar, Baloyski berada ke depan, tidak ada yang bisa diselamatkan. Max fans everybody, untungnya ada satu portal kali 24 jam yang memisahkan mereka berdua. Karena kalau team fight dilanjutkan, ini mungkin bisa menjadi masalah untuk Bigetron Alpha. Dua-dua bisa jadi masalah karena mereka udah nggak punya ke altar sama sekali. Dan lihat tadi kayaknya cukup telat melakukan backup sehingga tentunya teman-teman dari tim Geekslate akan dipaksa untuk mundur. Sedangkan kita bakal melihat dari pemilihan emblem terlebih dahulu tentunya. Tapi sebelum itu ada Baloyski yang menggunakan conceal untuk menarik satu pemain. Devon Judgment with Blacker Saken. Gantian kali ini dia mencoba untuk menyelamatkan Ki. Tapi nampaknya masih belum cukup. The best thing yang bisa dilakukan Saken. Memberikan pressure dengan Blazing Duetnya. Tidak bisa menyelamatkan Ki. Sayang sekali. Torn apart memory yang dimiliki Kadera terlalu strong. Menghempaskan seluruh kenangan yang ada di tubuh dari Ki. Damage-nya lagi dan lagi ini Devon Judgment dari Baloyski harus diperhitungkan. Dia gak peduli siapapun itu, yang penting gue tarik pasti dapat satu. Udah, itu yang dilakukan dari seorang Baloy. Tapi lihat Max bergerak ke bagian top lane. Apakah bakal ada satu buah inisiasi yang akan coba dilakukan dari tim Bigetron Alpha terhadap teman dari tim Geekslate. Ini dia talent prediction tentunya 3 untuk 3 Bapak. 3-3. Kali ini saya menuju ke arah Geekslate dengan draft yang mereka miliki. Power dari Geekslate. Best draft yang mereka selalu miliki adalah Kaja Faramis. Power dari team fight yang selalu dimanfaatkan oleh pasukan Geekslate yang membuat saya menuju ke arah Geekslate. Iya, baik lagi dengan Dekel Altar sebagai emang hero nyaman dari seorang Aboy atau hero powernya itu yang menjadi jawaban lagi dan lagi. Baloy ini benar-benar serem banget. Kalau dia udah konsil itu siap-siap. Bigetron Alpha langsung dipukul mundur seluruh pemainnya dan nyaris saja di Devon Judgment connect terhadap seorang Saken tentunya. Menuju ke arah bottom lane karena sebentar lagi akan ada perebutan turtle kembali. Luke akan seperti biasa menjadi tumbal dari satu objektif game yang mereka miliki. Oh no. Max memasakkan satu heavy spin for defensive, ini tandanya kemungkinan besar team fight di arah turtle akan dilepaskan untuk Geekslate. No perfect turtle for Bigetron Alpha. Saken membuat semua waktu yang jauh tertinggal. Geekslate terlalu banyak orang di arah turtle. Dirinya mencoba memanfaatkan dengan turret yang dia bisa dapatkan. Kalau dia bisa dapatkan ini sangat mahal, tapi kalau tidak, setidaknya dia udah melakukan yang terbaik. Karena kalau dia memaksakan masuk lebih dalam lagi, yang ada itu akan menjadi petaka untuk dirinya sendiri. Iya, berbahaya banget. Tapi setidaknya dia udah ngicicil sampai dengan hampir habis darah dari arah inner turret di arah top lane milik dari Geekslate. Dan Saken, dia masih coba untuk mencari farmingan yang aman lagi untuk bisa dapetin golden staff mungkin. Untuk bisa menumbangi beberapa pemain dari tim Geekslate. Sedangkan Sorijo nampaknya bakal bertukar laning terlebih dahulu dengan Saken. Udah bisa membuahkan hasil yang maksimal. Dari segi gold kali ini 1000 gold
masih dipimpin oleh Bigetron Alpha tentunya untuk teamfight-nya. Moreno nge-copy arah ke altar untuk bisa lebih sustain Konsil lagi. Gaming! Dan bahkan berhasil mendapatkan Moreno. Instant pick up yang dilakukan oleh Geekslate. Pasukan Geekslate tidak pernah mengendorkan permainan mereka dalam kondisi kekalahan 1.200 gold yang mereka miliki. Masih berhasil mendapatkan 1 point kill. Bigetron Alpha, mereka harus benar-benar sabar dan mereka benar-benar harus peka. Dan ingat, Konsil Gaming from Baloyski menghilang dari bayangan dan tiba-tiba mengejutkan, membuat permainan yang sangat mengagetkan. Baloyski lagi dan lagi memberikan satu buah efek surprise yang menyebabkan pemain-pemain dari tim Bigetron cukup kaget, Babaji. Wacana dikeluarkan, Aboy save the day! Dibalikan kembali ke ada Blazing Door for defensive. Luke berdirikan belakang, sorry menjadi pilihan. Dragotel, Max dengan heavy spin for defensive, tapi tertarik oleh Aboy. Terperangkap di depan, Jana Kitty is coming! Surprise attack! Sandwich Gaming membuat Bigetron Alpha kehilangan 2 playernya. Tapi lihat di arah tengah, pasukan dari Bigetron Alpha berhasil mendapatkan 1 buah outer turret. Setidaknya at least ada cindera mata dari kekalahan teamfight yang mereka miliki di arah top lane. 5 pemain dari Geekslate dipaksakan untuk hadir dari top lane untuk bisa mendapati 2 pemain dari Bigetron Alpha. Sehingga sekarang Bigetron Alpha ketika Lord muncul, mereka nggak punya retribution. Maxia tumbang, ini kesempatan buat Geekslate untuk bisa dapetin Lord tanpa ada kontes yang dilakukan mungkin dari teman Bigetron Alpha, Babaji. Ini kontes juga tidak cukup baik, tapi Valky Watchers-nya gagal mendapatkan 1 buah Lord. Tapi Saken bersama dengan Moreno berhasil men-take down 1 player Luke. Player yang suka melakukan zoning out dan bahkan penjagaan garis depan dari Geekslate masih ditumbangkan dan ditukar oleh seorang Ki. Tukaran masih 1 untuk 1 Bunggari. Ya, 1 untuk 1 dan 1 untuk Lord tentunya yang didapati oleh tim Geekslate. Ini Ki harus lebih hati-hati lagi dengan pergerakan Baloyski dan juga Aboy. Ini Aboynya udah sakit banget damage-nya. Konsil Gaming. Lihat, Konsil Gaming. ini hati-hati. Konsil Gaming! Again Baloyski! Berhasil mencuri Konsil Gaming yang sudah saya sounding. Terlalu mengejutkan. Jana Kitty masih coba menahan damage yang diberikan oleh seorang Saken. Ada teriakan dihabisin, tapi nampaknya ini masih belum cukup dengan adanya high ground defensive yang mereka miliki. Max masih coba untuk memberikan damage, coba di cutting, coba di sandwich, di depan sana Saken. Lihat ada battle rematch. Bigetron Alpha mempertahankan 1 buah inner turret dengan sangat maksimal di arah top lane. Tapi mid dan di bottom lane mereka benar-benar terperangkap dalam wave yang tidak baik. Wacas ke depan, dibalikan kembali. Dan lihat posisi dari Bigetron Alpha, tertinggal seorang diri Aboy di garis depan. Bakal coba ditumbangin begitu Shada. Aboy, tapi dengan pasif yang dia miliki, dia sudah kembali lagi ke lane of down. Look at everybody for defensive. Black Dragon transform untuk menyelamatkan kawan-kawan dari Geekslate. Hanya untuk membuat perimeter saja, Bunggari. Ini dia kenapa Aboynya itu sangat sakit satu semburunya. Kita bakal melihat in-game equipment by Dunia Game. Lihat, dia udah punya Lightning Transition dan juga Entalisman itu yang membuat Aboy satu semburu yang langsung bisa memukul mundur dari Bigetron Alpha sehingga dia sekarang udah on the way ke arah Cloud of Destiny. Tapi lihat, dari Moreno juga nggak mau kalah aja punya Cloud of Destiny, otomatis ini item pertamanya. Udah stack 15, udah bisa ngasih magic power yang sangat besar. Ditambah Lightning Transition dan juga Divine Glaive yang udah bisa menembusin dari arah mungkin adanya Oracle yang dimiliki seorang Baloyski. Itu bisa tembus damage-nya oleh seorang Moreno. Konsil Gaming tidak terjadi, tapi lihat tim adjustment dan tempat memory. Berhasil membuat Ki terperangkap di depan sana. Tapi tetap harus ditumbangkan dengan cukup cepat. Kurt Altar tidak bisa membuat Ki bertahan lebih lama lagi. Informasi telah diberikan. Tidak ada Kurt Altar, Moreno masih cooldown dan gold yang didapatkan dari Lord Advantage terlalu tinggi, Bunggari. Ini baru cuan Lord Advantage-nya. 1.613 gold mereka dapat. Ini tambah XP 2.700 XP sampai dengan 221.000 turret damage. Terbukti mereka tadi ketika dapetin Lord ngabisin seluruh adanya inner dan outer turret milik dari tim Bigetron Alpha. Sehingga Bigetron Alpha sekarang hanya bisa bertahan dengan adanya 1 buah base turret yang mereka punya. Tapi tenang, ketika ada mereka terisa ada base turret, mereka punya Magic Sentry yang bisa diaktifkan dari Babaji. Tapi Bunggari lihat Aboy, terlalu tinggi damage deal yang dia berikan. 43.000. Iya, seperti aku bilang, Lightning Transition, Talisman. Petirnya nyembur. Langsung bisa memetir pada pasukan Bigetron Alpha. Tapi Lord sudah di-enhance kali ini, Bunggari. Ini Lord yang sangat penting. Lord enhance udah bisa ngegetokin ke arah turretnya. Tapi dengan perbandingan adanya arah 3.300 dan adanya satu fleeting time dari seorang Baloyski, otomatis Dive and Judgment nggak ada cooldown. Udah habis narik, tarik lagi. Niat yang dilakukan Baloyski. Iya kan? Tapi ini mungkin Max harus menyimpan 1 buah heavy speednya. Heavy speed mahal banget. Kalau dia keluar heavy speed, otomatis Geekslate akan all in langsung.
Dan lihat, posisi sekarang adalah 4 melawan 5, yang dimana dari seorang Sorizo masih jauh banget posisinya di belakang. Otomatis sangat sulit untuk Sorizo bisa melakukan backupan terhadap pemain dari Beacon Alpha ketika melakukan fight-nya. Dari pinggir Jana Kitty perlahan tapi pasti. Tapi Max yang mulai masuk, Babaji. Mencoba untuk menuju ke arah Jana Kitty. Luka menuju ke arah backline. Berarti bisa dapat kalah sama Jana Kitty. Luka masih mau coba lebih dari belakang. Apoy dan para pasukan dari Beacon Alpha terpisah. Tim fight kali ini dimenangkan oleh Kingsland. Karena mereka berhasil mendapatkan Moreno. Blessing duel with Man of Danger. Tidak membuat sakit, berhasil menumpahkan player dari Beacon. Bahkan mereka kehilangan 2 playernya. Menuju ke arah ketiga, ini bencana untuk Beacon Alpha. Tersisa Kai dan juga Mel. Gak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Wave mendorong menuju ke arah Midland. Best dari Beacon Alpha. Max tidak ada heavy speed. No watch out. Fokus ke arah base-nya. Dan bahkan pasukan dari Kingsland fokus ke arah base. Gak peduli apapun terjadi dan wipe out. Oh gak jadi wipe out. Gak jadi wipe out. Gak jadi wipe out, masih ada Lord yang udah masukin saatnya. Tapi lihat heavy spin, mencoba untuk mendistraction, memaksimalkan semua yang dia miliki. Pesangan coba dipecahkan. Kingsland berhasil menarik mundur Beacon Alpha. Menarik turun dari klasemen yang mereka miliki. Nampaknya pergantian roster bukan jawaban untuk Beacon Alpha. Wow, Kingsland berhasil menumbangkan Beacon Alpha dengan skor 2-1 di Lord yang ketiga yang berhasil mereka amankan. All ini dilakukan Aboy. Goal altar yang selalu on point. Baloyski punya daya penjatmen, siapapun dia nggak peduli. Dia tarik untuk bisa mendapatkan poin kill satu persatu pemain dari Beacon Alpha tumbang. Sehingga hanya menyisakan seorang KYY dan juga ada seorang Max. Dia nggak bisa lagi melakukan defense karena pemain dari Geek Slate masih utuh 5 pemainnya.